Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banda Aceh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam Supervisi Akademik yang terdiri dari observer, quote, dan kunci. Bersama saya Rahmi dari SD Negeri 23 Kota Banda Aceh. Saya Ernawati dari SD 59 Kota Banda Aceh. Dan saya Nurhayati dari SMA Negeri 1 Banda Aceh. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Erna. Bagaimana kabar Ibu Erna hari ini? Sore kembali Bu Nur. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Baik Bu Erna, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Ya, benar. Bagaimana? Apakah Ibu sudah siap? Sudah siap Bu Nur. Kebetulan hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Rahmi Bu. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Erna. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu lakukan kemarin. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Ya tentunya mengenai praktik coaching kemarin Bu, karena itu hal pertama kali saya lakukan. Pastinya saya merasa nervous, kemudian tidak dikduk seperti itu. Maklumlah Bu, karena itu pertama kali. Mungkin kalau nanti saya sudah terbiasa, mungkin tidak akan lagi nervous seperti itu. Baik, Bu. Jadi karena memang belum terbiasa saja ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini akan lebih lancar lagi Bu Erna ya. Baik Bu Erna, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira yang Bu Erna masih merasa kurang yakin di bagian mana? Jadi di bagian apanya kira-kira Bu Erna? Kalau saya Ibu lebih ke bagian presentnya Ibu, karena saat melakukan coaching kita kan harus hadir secara penuh Ibu. Kita harus fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh coach nantinya, sehingga kita akan terlihat aktif. Jadi permasalahan yang dihadapi coach bisa kita selesaikan dengan baik Ibu. Baik, jadi Bu Erna merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi Bu. Ya benar sekali Ibu. Terakhir nih Bu Erna, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Ya pastinya saya sangat berharapkan akan adanya solusi yang terbaik untuk permasalahan yang akan dihadapi oleh coach nantinya Ibu. Oke, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah itu sudah sesuai dengan alur peta. Dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan bisa biasa saja atau mungkin akan lebih meningkat lagi dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu Erna. Baik Ibu Nur, terima kasih banyak. Semoga coaching yang akan saya lakukan bersama Bu Rahmi nanti bisa berjalan dengan lancar dan Bu Rahmi bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu. Tetap semangat Ibu. Assalamualaikum Ibu Erna. Waalaikumsalam Ibu Rahmi, apa kabarnya? Alhamdulillah
kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran di kelas Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang termotivasi adalah mungkin pembelajaran yang saya berikan sedikit membosankan atau terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Oh begitu Bu Rahmi. Nah, kira-kira menurut Ibu apa saja yang dapat membuat murid Ibu termotivasi kembali dalam mengikuti pelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Rahmi. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid Ibu merasa pembelajaran menjadi asik, menyenangkan, dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, dan sebagai guru, saya harus merancang pembelajaran yang menarik mungkin dengan membuat media atau strategi pembelajaran yang inovatif, sehingga adanya breaking ataupun game supaya menarik pembelajaran siswa di dalam kelas. Benar sekali Bu Rahmi. Nah, sebagai seorang guru, memang sudah tugas kita untuk merancang pembelajaran semenarik mungkin supaya murid kita akan termotivasi untuk belajar. Kemudian dia akan tertarik sehingga pembelajaran di kelas bisa lebih hidup seperti itu. Lalu mengenai tugas yang Ibu katakan tadi, Ibu katakan cuma 70% ya murid Ibu yang membutuhkan tugas. Nah, kira-kira menurut Bu Rahmi, apa penyebab mereka sehingga mereka kurang antusias dan kurang termotivasi dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Rahmi? Saya pikir ya Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok. Nah, betul sekali Bu Rahmi. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid Ibu akan termotivasi untuk belajar. Jadi, sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube ataupun di TikTok. Kemudian, yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada murid saya. Kemudian bentuk tugasnya bisa sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, akan tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misal, menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan dan sebagainya, Ibu Erna. Bagus sekali rencana Bu Rahmi ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Rahmi rencanakan bisa berhasil semuanya ya Bu. Dari rencana Ibu Rahmi itu, kira-kira apa nih komitmen Ibu Rahmi terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Rahmi ya. Saya sangat mendukung sekali komitmen Ibu tersebut. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya Bu. Amin. Mudah-mudahan ya Bu Erna. Terima kasih Bu Erna atas waktunya untuk sharing kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih kembali Bu Rahmi. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita beri aplaus nih untuk kegiatan coaching hari ini. Ibu
bagaimana coaching saya dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya Ibu. Kemudian coaching tadi dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat oleh coaching. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Rahmi lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Ibu Erna sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Nah di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan baik secara masif. Iya, betul sekali Ibu. Terima kasih Bu Erna selaku coach dan Bu Rahmi selaku coach atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Nur? Alhamdulillah sehat. Bu Erna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Oh ya, Bu Nur nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu Nur? Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan dan jangan lupa ya Bu, ya Ibu yang harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh Bu, dengan senang hati. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Ibu Nur, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Ibu Nur. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasinya Bu? Yang lebih spesifik itu sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu Nur, indikator ketercapaian itu apa? Saya sih pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dan coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik Ibu Nur, jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai pada saat coaching adalah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah
permasalahan saya yang ada di sekolah, Ibu. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Silakan Bu Erna mau menceritakan apa? Begini Bu Nur, di sekolah saya ini tuh saya melihat siswa kayaknya merasa bosan gitu loh Bu, untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah Bu. Misalnya kurangnya penggunaan infocus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau di depan sekolah ada taman yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi Bu Nur, rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah tersebut. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu saja, sehingga itu banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah Bu Nur, seperti itu. Oh, baik Bu, berarti di sekolah Bu Erna ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariasi ya Bu ya. Betul sekali Bu Nur. Nah, pembelajarannya dengan cara berceramah gitu-gitu saja Bu Nur. Setelah saya lihat dan bertanya sama siswanya, gimana nih pembelajarannya? Ya gitu Bu, malas kayak gini. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Baik Bu Erna, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu pengennya adanya perubahan gitu loh Bu Nur. Perubahan setidaknya sedikit terlihat itu tuh ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, ataupun pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah Bu Nur. Oh, jadi Bu Erna ingin adanya perubahan diri rekan sendiri ya, untuk merubah cara mengajarnya, betul ya? Betul sekali Bu Nur, biar ada perubahan gitu Bu Nur. Nah Bu Erna, perubahan yang seperti apa ya kira-kira Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Erna? Perubahan menuju yang lebih baik Bu Nur, seperti penggunaan metode atau metode pembelajaran yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan Bu secara maksimal oleh guru di sekolah saya. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Ya, benar. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Mungkin kalau di sini di sekolah saya Bu, levelnya masih level 5 Bu. Karena masih banyak yang kurang, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan ataupun menggunakan sarana prasarana di sekolah, dan ada yang sudah melakukan pengembangan diri dengan baik, menggunakan dengan memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu saja Bu Nur, masih menggunakan metode ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metode itu gitu-gitu saja yang kurang baik Bu Nur. Baik Bu, kira-kira level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Bu Erna di sekolah? Sepertinya agak nggak yang terlalu banyak ya Bu, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Nah, setidaknya ada perubahan sedikit lah Bu Nur. Pengennya sih di level 7, karena di sini apa yang banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa Bu Nur. Kalau begitu, sekarang langkah-langkah apa yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dan pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan terus dan melakukan mentoring seperti itu Bu Nur. Ya, melakukan
Selain mentoring, Bu, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan guru? Sepertinya kalau biar ada apa ya Bu namanya, mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Bu Nur, untuk semua guru di sekolah saya. Baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang mana? Kayaknya sih Bu lebih ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau yang mentor ini akan sasarannya yang ingin mau ada perubahan Bu Nur. Jadi kalau yang pelatihan ini akan nanti dia itu sasarannya karena tuntutan dari sekolah kan. Nah ada pelatihan tapi dia tuh sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri gitu Bu Nur. Saya pengennya melakukan mentoring itu yang benar-benar mau itu melakukan karena mau adanya perubahan Bu Nur. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Erna untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman Bu Nur, itu tuh dia jago banget IT, gitu mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa yang pernah dilakukan Bu Eka. Nanti Bu Eka akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak tercakup Bu Nur. Baik Bu Erna, berarti nantinya Bu Erna akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Iya betul sekali Bu Nur. Saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya Bu Nur. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan kita barusan, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya ada sedikit gambaran ya Bu, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah. Nah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan sejawat, untuk memberikan perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa. Ya itu mungkin yang nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring gitu ya Bu. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring saja Bu. Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Erna ketika sudah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin kita cukupkan dulu Bu sampai di sini ya Bu ya, percakapan kita. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya Bu ya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Nur atas kesempatannya dan waktunya. Bu Nur setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya akan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Ibu, semoga kita bertemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nur. Baik Ibu Nur Hayati, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Nur Hayati. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Nur sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya mau sampaikan juga, ada beberapa catatan. Tadi Bu Nur sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bu Nur sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Nur sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah
dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu Nur. Apa yang Ibu sudah lakukan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi oleh Allah dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Ibu, boleh ya Bu? Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya, saya ingin mendalami, memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu terjadi lebih baik. Luar biasa Bu Nur. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur ceritanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rahmi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Erna. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah kalau memang begitu Bu Rahmi ya. Baik Bu Rahmi, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coachingnya. Bagaimana Bu? Apakah sudah siap? Siap Bu Erna. Saya akan melakukan proses coaching hari ini dengan Ibu Nur. Nah, berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Rahmi ini. Yang pertama, mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Rahmi? Untuk praktek coaching yang kemarin yang pasti saya nervous, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik ceritanya karena harus sesuai ya kan Bu? Iya, betul sekali Bu Rahmi. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini nanti lancar ya Bu Rahmi. Iya Ibu Erna. Baik Bu Rahmi, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Rahmi masih kurang yakin di bagian yang mana Bu? Kalau saya sih, saya lebih di bagian presentnya Bu, karena kan kita harus hadir itu secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaannya Bu. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan ya Bu Rahmi? Iya benar sekali Bu Erna. Terakhir nih Bu Rahmi, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti saya berharap ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nur. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu Rahmi. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Nah, silakan untuk dilanjutkan ya Bu Rahmi. Baik Ibu Erna, terima kasih sudah semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu Erna. Amin, mudah-mudahan Bu Rahmi. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Maaf Ibu Nur, sepertinya agak lesu. Kenapa Ibu? Nampak Bu ya? Iya, Wajah saya memang lesu Bu. nampak Bu Nur seperti orang kurang semangat. Kalau boleh tahu ada masalah apa? Iya nih Bu, pas sekali saya mau jumpa sama Bu Rahmi dari kemarin. Boleh Ibu mau obrolin apa nih sama Bu Nur? Gini Bu, saya merasa ada yang kurang pas ada pada saat mengontrol anak-anak piket kelas. Sebagai wali kelas masih banyak kekurangan. Anak-anak kelas saya ada yang tidak menjalankan tugas piket hariannya Bu Rahmi. Oh gitu ya Bu, masih ada anak yang belum menjalankan tugas piket kelasnya. Iya Bu. Dari percakapan kita sekarang
tugasnya? Setelah saya lihat-lihat Bu, ternyata saya tidak buat kesepakatan dengan mereka. Oh, maksud Ibu keyakinan kelas? Iya Bu, betul sekali. Berarti Ibu Nur akan membuat keyakinan kelas nih dengan anak-anak. Ya Bu, Apa harapan Bu Nur dari keyakinan kelas itu? saya berharap anak-anak. Wah, kita berikan aplaus nih untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Akhirnya praktik coaching antara Bu Rahmi dan Bu Nur bisa berjalan dengan sempurna, dengan bagus ya. Sudah terlihatnya alur cerita di sini ya Bu Rahmi. Adanya tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah ibu-ibu ini lakukan tadi, khususnya kepada Bu Rahmi nih, karena tadi kan Bu Rahmi yang menjadi coachnya di sini. Nah, menurut Ibu Rahmi, apakah indikator keberhasilan dari diskusi ini? Menurut saya, indikator keberhasilan dari diskusi saya antara saya dengan Bu Nur yaitu bagaimana seorang coach itu dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh beliau, serta dapat menemukan rencana aksi yang sudah dibuat oleh coach itu sendiri. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Nur lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Nah, kemudian tadi Bu Rahmi sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present ya Bu Rahmi atau karir penuh. Nah, di sini saya sudah melihat, sudah mengamati bahwasanya tadi Bu Rahmi sudah dapat melakukannya dengan baik. Nah, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar serta pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul sekali Bu Erna. Nah, terima kasih Bu Rahmi selaku coach dan Ibu Nur selaku coach atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Nah, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.